Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an sadadina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa alit tabi'in bitabi'ut tabi'in bisadin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, di kesempatan hari ke-13 ini kita akan mencoba kupas tentang bagaimana Al-Quran mengabarkan siasat iblis dalam menyesatkan umat manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada marketing paling hebat di dunia ini, di alam semesta ini, kecuali iblis. Apa sebab? Karena hampir dari 3/4 atau 75% lebih umat manusia bisa mereka sesatkan. Oleh karena itu sahabat semua, di pertemuan hari ini kita akan kupas bagaimana siasat iblis dalam menyesatkan manusia. Tentu ini sudah Allah kabarkan semua di dalam Al-Quranul Karim. Di bagian pertama ini kita akan ketahui terlebih dahulu apa itu perbedaan antara jin, setan, dan tentu saja iblis. Yang pertama adalah jin. Jin itu salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Ini Allah kabarkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-15 bahwa Allah ciptakan jin dari api. Dan sebagaimana manusia, maka jin ini ada dua kemiripan dengan manusia, dua persamaan. Yang pertama adalah dia punya nafsu dan punya akal. Ada nafsu, ada akal. Yang kedua, jin juga terkena beban untuk taat menjalankan syariat. Jadi seperti manusia, makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan jin diciptakan terlebih dahulu daripada manusia. Maka karena dia terkena beban syariat, tentu saja maka ada dua golongan, jin yang taat sama jin yang pembangkang, jin muslim sama jin kafir. Dan ini menjadi dua sifat ini seperti manusia. Ada manusia yang taat, beriman kepada Allah, ada yang membangkang, kafir. Yang kedua adalah setan. Nah, banyak orang salah kaprah terkait dengan memahami makna setan. Setan itu sebenarnya adalah sifat yang melekat pada benda. Misalnya warnanya bagus, warna apa? Lukisannya bagus misalnya. Budi baik, berarti orangnya baik gitu. Maka sifat setan ini adalah sifat berasal dari kata syutun, artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi jin, sifat yang lain adalah jin punya kemampuan melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka.
Nah, setan ini karena sifatnya membangkang maka bisa melekat kepada jin itu sendiri atau juga melekat kepada manusia. Jadi awal disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Ada setan dari golongan manusia karena sifat membangkangnya tadi. Jadi setan adalah sifat buruk yang melekat pada sesuatu, baik jin ataupun manusia. Yang berikutnya adalah iblis. Iblis itu siapa? Iblis itu adalah golongan dari jin yang membangkang. Jadi ingat, jin itu tadi ada yang kafir, ada yang muslim. Nah, yang kafir yang membangkang ini adalah disebut dengan iblis. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka para malaikat bersujud karena taatnya kepada, saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujudnya malaikat itu semata-mata karena melihat siapa yang merintahkan. Jadi tidak ada sifat untuk membangkang kalau malaikat itu. Malaikat sujud, tetapi iblis tidak mau. Kata Allah, siapa iblis? Dia adalah dari golongan jin yang punya sifat membangkang tadi. Di iblis sudah otomatis jin yang kafir, jin yang tidak taat, jin yang suka membangkang, yang suka maksiat dan seterusnya. Nah, sahabat semua, dari tiga perbedaan ini, jin, setan, iblis, tiga pengertian ini minimal membuat kita itu makin mengerti bahwa kehidupan manusia dan jin itu berbeda dunia, tetapi punya sifat, punya kewajiban yang sama sebenarnya. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan kupas bagaimana strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya akan lebih kita bedah lebih lagi bagaimana iblis dengan kemampuan terbaiknya mampu menyesatkan 3/4 dari penduduk bumi ini untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengakui Allah sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya. Demikian untuk pembukaan singkat di materi kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.